Di sebuah negeri yang katanya demokratis, suara rakyat tidak selalu terdengar dari mikrofon, tapi dari layar ponsel, bukan di ruang parlemen, tapi di trending topik. Beberapa bulan terakhir, satu kalimat menyebar seperti api di musim kemarau. Tagar Indonesia gelap. Netizen menyuarakan keresahan, ada yang marah, ada yang kecewa, ada pula yang sinis. Menyebutnya cuma drama medsos. Tapi satu hal pasti, tagar ini bukan muncul tanpa alasan. Ia lahir dari sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kekecewaan sesaat. Awalnya hanya satu, dua akun yang menyuarakan keresahan. Tapi semua berubah ketika beberapa peristiwa terjadi hampir bersamaan. Seorang mahasiswa dikriminalisasi karena unggahan di media sosial. Aktivis ditangkap karena kritik terhadap kebijakan publik. Saluran YouTube independen yang kritis diblokir. Influencer yang mengangkat isu HAM dilaporkan dan diperiksa. Tak lama setelah itu muncul reaksi berantai. Tagar Indonesia gelap meledak. Dalam hitungan hari, jutaan impresi tercatat. Konten-konten kritik membanjiri FYP. Warganet tidak lagi diam. Bagi banyak orang, ini adalah puncak gunung es dari masalah yang sudah lama mengendap. Banyak masyarakat melihat inkonsistensi dalam sistem hukum. Contoh yang sederhana, ada yang dipenjara karena unggahan kritik, sementara koruptor dengan kerugian negara miliaran mendapat vonis ringan, bahkan remisi. Hukum tampak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mereka yang memiliki kekuasaan, uang, atau koneksi terlihat selalu punya jalan keluar. Yang tak punya hanya bisa pasrah. Pasal-pasal karet dalam UU ITE menjadi momok. Tak jelas batas antara kritik dan pencemaran nama baik. Tak jelas pula siapa yang berhak menentukan apakah suatu konten melanggar atau tidak. Beberapa aktivis menyebut ini sebagai bentuk otoritarianisme digital, di mana negara tak perlu lagi membungkam lewat kekerasan fisik. Cukup dengan pasal, laporan, dan intimidasi. Sementara masyarakat menjerit akibat harga kebutuhan pokok yang terus naik, proyek-proyek mega strategis justru diumumkan dengan megafon. Ketika rumah sederhana rakyat digusur demi proyek pembangunan, dan di saat yang sama pejabat meresmikan bandara baru senilai triliunan rupiah. Wajar jika muncul pertanyaan, untuk siapa negara ini sebenarnya dibangun? Banyak pejabat menganggap tagar Indonesia gelap hanyalah ledakan emosi sesaat. Tapi mari kita lihat datanya. Survei LSI menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum menurun dalam 2 tahun terakhir. Survei indikator politik mencatat lebih dari 40% responden merasa tak punya saluran aspirasi yang aman dan efektif. Artinya, ini bukan soal sensasi, ini soal ketidakpercayaan yang perlahan menjadi keputusasaan. Gerakan digital berbasis tagar bukan hal baru. Di banyak negara, tagar telah menjadi alat mobilisasi rakyat. Black Lives Matter di Amerika, What's Happening in Myanmar saat kudeta, Make the Alliance di Asia Tenggara, EndSARS di Nigeria. Tagar bukan hanya tren, ia adalah simbol perlawanan. Dan tagar Indonesia gelap
adalah versi lokal dari gelombang global ini. Media sosial telah menjadi ruang publik baru, lebih demokratis, lebih inklusif, lebih cepat. Tapi ia juga punya sisi gelap. Di balik tagar ada buzzer, di balik viral ada algoritma, di balik suara ada kepentingan. Tagar bisa menyatukan, tapi juga bisa digunakan untuk memanipulasi opini. Dan di tengah semua ini, rakyat bisa terjebak. Ingin bicara tapi takut, ingin percaya tapi ragu. Sejarah Indonesia tidak pernah jauh dari suara rakyat. Di tahun 1998, reformasi, ketika mahasiswa turun di jalan mengakhiri rezim Orde Baru. Di tahun 1999, protes besar terhadap cicak versus buaya. Di tahun 2000, gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK dan RKUHP. Tagar Indonesia Gelap kini berdiri di persimpangan yang sama. Apakah ia akan menjadi pemicu perubahan atau hanya catatan kecil di lini masa? Gerakan digital seperti ini harus dilihat sebagai early warning system. Ketika tagar viral, itu tanda bahwa sesuatu di akar rumput sedang bergejolak. Kutipan seorang ahli, Dr. Irfan Ramli, dosen komunikasi politik. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Kalau rakyat tidak bisa bicara, maka demokrasi hanya tinggal nama. Kutipan seorang ahli, Nining Wahyuni, aktivis HAM. Masa depan tagar Indonesia Gelap bergantung pada dua hal. Apakah rakyat hanya akan berhenti di media sosial? Dan apakah pemerintah mau mendengar, bukan hanya membongkar? Jika hanya menjadi tren sesaat, maka tagar ini akan hilang, seperti ratusan tagar lainnya. Tapi jika ia menjadi pemicu konsolidasi, diskusi terbuka, dan reformasi kebijakan, maka ini bukan sekedar suara digital. Ini adalah awal dari gelombang baru. Indonesia gelap bukan karena malam, tapi karena banyak yang merasa sendirian dalam terang yang palsu. Tapi harapan tidak butuh lampu besar, cukup satu lilin lalu dinyalakan bersama-sama. Dan mungkin tagar itu adalah percikan kecil untuk sesuatu yang lebih besar. Jika kamu percaya bahwa suara rakyat masih berarti, tekan subscribe, sebarkan narasi yang jernih, karena kadang untuk menyalakan terang, kita cukup mulai dari berkata jujur.